Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pejuang PTN tahun 2020? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memperjuangkan target PTN kalian. Kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kita akan membahas tentang strategi memilih jurusan pada SBMPTN tahun 2020. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa pendaftaran UTBK SBMPTN itu dia berbarengan, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu, kalian harus dari sekarang nih memilih jurusan di SBMPTN itu seperti apa, harus dipilih dari sekarang. Dan kalian juga tidak bisa sembarang ya, tidak bisa memilih sembarang PTN itu seperti apa, karena nanti ada trik-trik seperti apa supaya kalian bisa diterima di SBMPTN tahun 2020 ini. Nah, sudah punya target PTN? Apakah target PTN kalian Universitas Indonesia atau UI? Atau ada yang pengen masuk di Universitas Gadjah Mada, UGM? Atau ada juga yang pengen masuk di Institut Teknologi Bandung, ITB? Nah, jadi semuanya kampus-kampus keren ya. Atau kalian mau masuk PTN yang lainnya, misalkan IPB, Universitas Brawijaya, UNY, UNJ, Undip, Universitas Negeri Malang, USU, atau yang lainnya. Nah, harus sudah dari sekarang dipilih karena tinggal beberapa hari lagi pendaftaran SBMPTN itu dibuka. Oke, kita lihat rangkuman jadwalnya supaya kalian tahu alur pendaftaran UTBK SBMPTN itu seperti apa, tanggal berapa saja. Nah, ini sudah kakak rangkum dari webnya LTMPT. Yang pertama itu ada registrasi akun LTMPT tahap 1. Yaitu tanggal 2 Desember 2019 sampai 10 Januari tahun 2020. Jadi ini sudah berlalu, biasanya anak yang mendaftarkan SNMPTN, dia sudah membuat akun LTMPT di tahap 1 ini. Lalu, LTMPT membuka lagi tahap kedua, yaitu 7 Februari sampai 15 April 2020. Nah, ini juga sudah berlalu yang tahap kedua. Jadi untuk pendaftaran akun LTMPT itu sudah selesai. Jadi mohon maaf sekali bagi kalian yang belum memiliki akun LTMPT, kalian tidak bisa mengikuti UTBK tahun 2020 ini. Nah, ini sudah diumumkan resmi ya kemarin sama Ketua LTMPT, Prof. Budi, bahwa pendaftaran akun LTMPT itu sudah ditutup dan tidak dibuka lagi. Jadi untuk kalian yang belum punya akun LTMPT tidak bisa ikut SBMPTN tahun 2020. Solusinya ya kalian bisa ikut tahun depan atau ikut seleksi mandiri. Karena untuk seleksi mandiri kita langsung ke universitasnya, tidak harus atau tidak menggunakan akun LTMPT. Oke, setelah kalian punya akun LTMPT, tanggal 2 sampai 20 Juni itu pendaftaran UTBK. Nah, jadi tinggal beberapa hari lagi ya. Tanggal 2 sampai 20 Juni itu pendaftaran UTBK. Berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa pendaftaran UTBK dengan SBMPTN itu dipisah. Jadi kita sudah tes, kita dapat nilai baru mendaftar SBMPTN. Tapi tahun ini
pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu berbarengan, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni tahun 2020. Untuk pelaksanaan UTBK-nya itu masih 1 bulan kira-kira, yaitu tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Untuk pengumumannya tanggal 25 Juli 2020. Nah, pengumuman 25 Juli 2020 itu sudah disampaikan juga oleh Prof. Budi, Ketua LTMPT, bahwa yang diumumkan itu tidak hanya kelulusan Anda diterima atau tidak diterima di PTN, tetapi juga diumumkan nilai kalian. Ya, jadi LTMPT mencoba untuk transparan, nanti diumumkan juga hasil nilai UTBK kalian. Karena nanti nilai UTBK itu bisa digunakan juga untuk mendaftarkan seleksi mandiri. Oke, kita lihat cara mendaftar UTBK dan SBMPTN itu seperti apa. Alur pendaftaran UTBK. Pertama, peserta mendaftar UTBK melalui laman portal SSO. Jadi kalian login masuk menggunakan akun LTMPT kalian di web resmi LTMPT. Nah, setelah itu peserta memilih pusat UTBK dan tanggal tes. Nah, ini bagian yang cukup krusial di nomor 2. Jadi saat mendaftar UTBK, kalian itu memilih tempat tes dan tanggal tes. Nah, untuk tempat tes itu sudah ditentukan dengan LTMPT, yaitu di pusat-pusat UTBK. Nah, di pusat-pusat UTBK itu kalian nanti pilih saja yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Misalkan kalian di Jakarta, ya nanti memilih untuk tes di UI, atau di UNJ, atau di UPN. Nah, itu ada 3 pilihan untuk yang di Jakarta. Nah, untuk tanggal tes itu kakak sarankan untuk memilih tanggal tes yang tidak berdekatan dengan awalnya. Nah, jadi awalnya tadi kan tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli ya, tes UTBK tadi. Jadi kalau bisa jangan memilih tanggal 5. Kenapa? Karena sayang ya kalau kita tesnya di awal. Karena nanti biasanya setelah tanggal 5 itu akan banyak soal yang beredar di internet, maupun di YouTube, maupun di Telegram. Itu biasanya anak-anak yang sudah tes itu memberikan testimoni. Tadi itu saya tesnya seperti ini, soal yang keluar seperti ini. Jadi nanti akan banyak soal beredar tes UTBK itu. Jadi menurut kakak sayang kalau kalian tesnya tanggal 5. Jadi kalau bisa nanti dipilih tanggal tes itu yang pertengahan atau di akhir. Misalkan tanggal 10 Juli atau tanggal 9 Juli gitu ya. Jadi nanti milihnya jangan mepet-mepet di awal, di pertengahan atau di akhir. Nah, maka dari itu penting sekali mendaftar UTBK itu di awal-awal. Jadi UTBK tadi dibuka tanggal 2 Juni. Nah, tanggal 2 Juni itu kalian harus segera mendaftar. Kenapa harus segera? Karena kalau nggak segera, pusat-pusat UTBK yang dekat dengan kalian bisa jadi sudah penuh. Dan tanggal-tanggal yang dipilih kalian juga sudah penuh. Jadi bisa jadi nanti kalian tidak dapat di tempat yang dekat dengan tempat tinggal kalian, misalkan Jakarta, itu bisa jadi udah penuh, kalian nanti harus ke Bandung atau ke Bogor untuk tesnya, harus keluar kota. Dan tanggal-tanggal yang akhir-akhir biasanya udah habis dipilih, jadi mau nggak mau nanti kamu tesnya di tanggal awal. Ya, jadi saran Kak Akib,
tanggal 2 segeralah mendaftar UTBK. Itu jadi sangat penting sekali. Kalau sudah mendaftar, nanti kalian melakukan pembayaran melalui Bank Mitra. Di pembayaran nanti bisa lewat langsung ke teller gitu di bank, atau bisa juga lewat mobil banking ataupun di ATM juga bisa. Nah, khusus untuk kalian sudah mendaftar KIP kuliah, itu kalian bebas biaya UTBK. Jadi otomatis saat kalian login itu sudah bebas biaya UTBK kalau kalian sudah mendaftar di KIP kuliah. Setelah itu kalian mendapatkan peserta, nomor peserta. Nah, jadi langkah pertama sudah mendaftar UTBK di tanggal 2 sampai tanggal 20. Nah, di tanggal yang sama, tanggal 2 sampai tanggal 20, setelah mendapatkan nomor peserta, kalian mendaftarkan SBMPTN-nya. Jadi kalau tadi itu tesnya, nah sekarang ke memilih jurusannya. Masih di tanggal yang sama, 2 sampai 20. Peserta memilih program studi. Nah, cara memilihnya gimana? Pilihan prodi tidak boleh lintas PTN, SNSB dengan Politeknik. Jadi ini sebenarnya UTBK itu dia kerjasama juga dengan Politeknik. Ada Politeknik yang ikut. Jadi kalau kalian sudah mendaftar di PTN, pilihan keduanya nggak boleh Politeknik. Jadi harus Politeknik semua atau PTN semua. Terus yang ketiga, peserta mengupload portofolio apabila disarankan oleh program studi. Jadi kalau misalkan yang keolahragaan atau yang seni, itu biasanya suruh mengupload portofolio, itu kalian upload. Terus yang keempat, peserta melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Jadi milih PTN-nya tadi, terus kalian simpan permanen. Kalau sudah disimpan permanen, maka sudah tidak dapat diubah lagi. Dan kalau sudah, kalian dapat mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN. Nah, bagian paling krusial di pendaftaran SBMPTN ini, kalian memilih program studi. Nah, sekarang gimana sih cara memilih program studi itu? Apakah cukup dengan keinginan kita? Oh, saya pengen masuk kedokteran UGM. Nah, udah langsung daftar tanpa pertimbangan apapun. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalian harus banyak pertimbangan untuk memilih jurusan pada PTN itu. Kenapa? Karena tes UTBK ini cuma sekali. Jadi kalau sekali kalian gagal, ya sudah. Kalian SBMPTN gagal. Nah, kalian nanti bisa ikut mandiri atau kalian dapat swasta. Jadi harus pintar-pintar memilih prodi pada SBMPTN kali ini. Jadi memilih yang rasional. Nah, caranya gimana? Caranya kalian coba setting target PTN kalian pada SBMPTN 2020 ini. Nah, ini kakak sudah membuat sedikit template-nya. Kakak buat dalam suatu tabel. Yang pertama, kalian coba data target PTN kalian itu mana, jurusannya apa. Misalkan kedokteran UI, kedokteran UGM, atau misalkan farmasinya UI, dan seterusnya. Jadi, kalian data di sini. Nah, di sini kakak sediakan 4, tapi kalian juga bisa lebih dari itu. Jadi ini bisa lebih dari itu. Target PTN-nya apa? Terus, kalau sudah punya target PTN, kalian nanti coba lihat daya tampungnya seperti apa di SBMPTN 2020. Dan peminat tahun kemarin itu seberapa banyak. Dari itu nanti bisa kita lihat pesaingnya. Nah, terus nanti lebih bagus lagi kalian lengkapi dengan passing grade. Oke, pertama kita lihat dulu bagaimana sih cara mencari tahu daya tampung itu. Nah, kita harus masuk ke webnya LTMPT. Nah, ini merupakan webnya LTMPT.
ltmpt.ac.id. Nah, di sini ada di bagian depan diumumkan alur pendaftaran UTBK SBMPTN, dan di sini ada surat resmi pemberitahuan tanggal pelaksanaan UTBK ya. Nah, sekarang kita mau mencari tahu PTN tadi daya tampungnya berapa. Nah, caranya kalian klik ini SBMPTN. Nah, pilih SBMPTN. Nah, lalu di sini ada nama PTN-PTN-nya. Nah, misalkan kita pengen tahu tentang Universitas Indonesia ya, UI. Kita cari Universitas Indonesia. Nah, ini. Nah, yang kalian klik jangan Universitas Indonesia-nya ini. Kalau ini kalian klik, nanti kalian masuk ke webnya UI. Jadi yang kalian klik ini yang kanan itu lihat prodi. Jadi kita mau lihat prodi apa saja yang ditawarkan UI di SBMPTN. Nah, kalian klik. Nah, kalau sudah diklik nanti ini ada pilihan Saintek maupun Soshum. Nah, kalian pilih yang sesuai jurusan kalian, Saintek maupun Soshum. Misalkan kita pilih yang Saintek ya. Misalkan kita pengen melihat pendidikan dokternya UI itu berapa. Nah, ternyata pendidikan dokter UI itu daya tampungnya ada 54 dan peminat tahun kemarin ada 981. Nah, jadi bisa membuat jadi gambaran kalian, oh, kalau saya pengen masuk ke pendidikan dokter UI, itu daya tampungnya cuma 54 dan saya harus mengalahkan 981 peserta. Nah, untuk ada yang bertanya ini, yang bisa masuk pendidikan dokter UI itu siapa saja? Apakah anak SMK bisa masuk? Apakah anak SMA IPA bisa masuk? SMA IPS bisa masuk? Nah, caranya kalian klik ini pendidikan dokter, ini kalian klik. Nah, terus nanti di sini diberikan penjelasan detail tentang pendidikan dokter di Universitas Indonesia. Nah, ini daya tampungnya diketahui. Nah, terus di sini syarat SMTA. Jadi syaratnya dia harus SMA IPA atau MA IPA dan atau lulusan paket C IPA. Jadi karena anak IPS tidak bisa mendaftar di kedokteran UI. SMK juga tidak bisa. Nah, terus ini lebih lengkap lagi daya tampungnya, peminat dan daya tampung dari tahun 2015 sampai 2019. Terus yang masuk itu anak mana saja, ini ada keterangannya, SMA IPA, MA IPA, terus di sini ada provinsi, barang provinsinya. Jadi bisa kalian lihat lebih detail. Oke, coba kita buka yang lainnya ya. Misalkan saya membuka matematika UI. Nah, matematika UI itu di sini, nah syaratnya ternyata sama ya. Dia harus SMA IPA, MA IPA dan lulusan paket C. Nah, di sini SMK maupun IPS tidak bisa masuk. Nah, di sini ada jumlah peminat dan daya tampungnya. Coba kita ambil misalkan ilmu komputer ya, ilmu komputer coba. Nah, untuk ilmu komputer di sini daya tampungnya ada 46. Nah, terus syarat SMTA-nya dia harus IPA, MA IPA atau lulusan paket C. Jadi ini SMK juga tidak bisa masuk sini. Jadi nanti untuk yang SMK itu kalian bisa melihat ya per prodi itu yang buka apa, karena kalau SMK tidak semua prodi dia membuka menerima anak SMK. Oke, coba kita lihat yang sosumnya ya, sosum. Coba kita lihat misalkan ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini ada 93 daya tampungnya, yang minat tahun kemarin ada 1638.
Nah, ini kita klik coba ilmu hukum. Nah, ilmu hukum. Nah, ini cukup bervariasi untuk ilmu hukum. Untuk SMA itu SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, SMA Agama, MA IPA, MA IPS, dan seterusnya ini bisa mendaftar. Jadi sebagian besar jurusan IPS itu dia menerima juga anak IPA. Dan di sini anak SMK juga bisa masuk. Nah, ini dijelaskan secara detail ya, SMK kejuruannya apa. Nah, teknik konstruksi dan properti, teknik geomatika dan geospasial, dan seterusnya. Jadi SMK apa saja yang bisa masuk dijelaskan di sini. Misalkan kita buka lagi, misalkan ilmu politik ya. Misalkan ilmu politik. Nah, ilmu politik di sini ternyata anak SMA IPA bisa masuk, SMA IPS bisa masuk, SMA Bahasa juga bisa masuk, SMK juga bisa masuk. Ini ada beberapa jurusan yang bisa masuk. Nah, itu ya. Jadi dari beberapa ini sebenarnya bisa kita lihat generalnya. Ternyata kalau yang jurusan-jurusan saintek itu khusus anak IPA yang bisa masuk. Tetapi untuk jurusan yang sosum ternyata anak IPA bisa masuk. Nah, untuk sosum SMK kebanyakan juga masuk di pilihan yang sosum. Ini nanti bisa kalian lihat lebih detail. PTN dan jurusan kalian itu bisa memuat kalian atau tidak, memenuhi pendaftaran kalian atau tidak kalau kalian anak SMK. Oke, itu ya, nanti bisa kalian lihat lebih detail. Ini tadi yang penting daya tampung dan peminatnya dan syarat-syaratnya tadi. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke setting target PTN kita tadi. Nah, ini setting target PTN kita tadi. Daya tampung sudah kita lihat dari webnya tadi ya, peminat juga ya. Nah, pesaing nanti bisa kalian bagi peminat tahun 2019 kamu bagi dengan daya tampung, nanti ketahuan pesaingnya berapa. Untuk passing grade, nah passing grade ini sebenarnya juga penting ya, penting sekali untuk melihat tidak hanya daya tampung dan peminat. Passing grade ini bisa kalian dapatkan di bimbingan-bimbingan belajar. Biasanya di bimbingan-bimbingan belajar mereka memberikan passing grade-nya berapa. Nah, kalau sudah setting target PTN untuk melihat kita realistis atau tidak, itu nanti bisa kita lihat dengan nilai tryout kalian. Nah, ini sudah kita keep sediakan formatnya. Langsung saja kita ke contoh ya. Nah, contoh ini ada anak SMA IPA, dia pengen masuk, dia sudah menglist ya jurusan-jurusan yang ingin dia masuk. Jadi ada statistika UGM, ada statistika Unpad, statistika Undip, dan teknik sipil Undip. Jadi dia sudah memilih listnya, terus dilihat di webnya, daya tampungnya, peminatnya, nah terus dia ngitung pesaingnya. Pesaing itu bisa kalian peroleh dari peminat 228 kamu bagi 21, artinya sekitar 11. Maka pesaing itu 1:11. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk pesaing 1:11 itu dalam artian bukan kalian itu harus mengalahkan 11 orang untuk masuk di PTN atau jurusan itu ya. Tetapi kita harus melihat juga peminat keseluruhannya, karena daya tampung 21 ini artinya nanti di ranking 21 besar yang tertinggi yang masuk di PTN atau jurusan itu. Jadi kalau kalian masuk di statistika UGM, ya kalian berarti harus mengalahkan paling tidak 207 orang. Ya, jadi harus mengalahkan 207 orang baru kalian bisa masuk di statistika UGM. Untuk statistika 4 juga seperti itu, dibagi 4
484 dibagi 40 pesaingnya sekitar 1:12 dan seterusnya. Nah, untuk passing grade-nya ini sekali lagi tadi bisa kalian lihat di bimbingan-bimbingan belajar, atau nanti yang pengen tahu passing grade-nya bisa menghubungi kakak, nanti kakak kasih share link WA kakak di bagian deskripsi. Nah, untuk informasi detail tentang passing grade nanti bisa menghubungi kakak. Nah, anak yang sudah mengelis ini itu namanya Naufal Kamal dari SMA Al-Kahfi. Jadi ini beberapa kakak ambilkan dari siswa-siswi Bimbel Bimaster Online. Nah, dia sudah men-setting target PTN-nya dan dia juga sudah ikut tryout. Ini dia ikut tryout sebanyak 5 kali. Tryout pertama 546, tryout kedua 735, tryout ketiga 708, tryout keempat 710, dan tryout kelima 719. Nah, jadi kalau kita sudah punya nilai tryout, sudah punya daya tampung dan peminat, itu kita memilihnya nanti lebih realistis. Kita punya pertimbangan yang sangat bagus. Nah, misalkan ini Naufal. Nah, Naufal itu pilihan pertamanya statistika UGM, keduanya statistika 4. Kalau kita lihat secara passing grade, kita bandingkan dengan nilai tryout. Nah, ini dia nilai tryoutnya sudah cukup bagus ya, sudah nilainya 700-an. Maka sebenarnya dia cukup aman untuk memilih pilihan pertama atau pilihan kedua. Kita lihat juga di pesaingnya, ini 21 banding 228. Ini juga tidak terlalu banyak daripada ini. Teknik sipil ini cukup tinggi pesaingnya. Statistika Unpad juga lumayan, ini daya tampungnya 40, peminatnya 484. Nah, jadi untuk Naufal Kamal, contoh di sini cukup aman untuk dapat diterima di statistika UGM maupun statistika Unpad. Nah, nanti bisa kamu pilih statistika UGM dan statistika Unpad di pilihan SBMPTN kamu. Ya, contoh pertama. Ini ada contoh yang kedua. Ada Putri Virginia dari SMA 32 Jakarta. Ini juga salah satu siswa dari Prof. Bob Excellent. Dia sudah mengelis nih, ada teknik industri Unsud, teknik industri Undip, teknik industri Universitas Negeri Malang, teknik lingkungan Unair. Nah, sudah dicari tahu daya tampungnya, peminatnya, pesaingnya, dan sudah dilengkapi juga dengan passing grade. Sudah ngikutin beberapa kali tryout, nilainya 377, 533, dan 523. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya nilai tryout-nya belum ada yang melebihi passing grade ya. Nah, tapi nggak usah berkecil hati, masih ada beberapa kali tryout lagi, masih ada sekitar 1 bulan ya, 1 bulan untuk mempersiapkan, untuk memperbaiki nilai tryout-nya. Nah, maka sebenarnya untuk pilihan pertama bisa mengambil teknik industri Unsud ya, karena ini cukup besar daya tampungnya 44 dengan minatnya 366 atau 1:8. Jadi cukup aman. Pilihan pertama mengambil teknik industri Unsud. Terus untuk pilihan keduanya juga cukup aman, ini mengambil teknik industrinya Undip karena daya tampungnya cukup besar 60 dan passing grade-nya ini 646. Tapi ini ya, ternyata passing grade dia cukup tinggi. Nah, walaupun kuotanya ini besar, tetapi passing grade-nya dia cukup tinggi. Maka tidak disarankan pilihan keduanya teknik industri Undip. Nah, bisa ambil yang lebih sedikit passing grade-nya 584, yaitu teknik industri UM. Jadi untuk si Putri ini disarankan pilihan pertamanya teknik industri Unsud, dan nanti pilihan keduanya teknik industri
UM, Universitas Negeri Malang. Nih, contoh yang kedua, bahwa nilai tryout-nya masih kurang, nah tapi masih ada waktu untuk mengejar itu. Nah, sekarang kita ke contoh siswa yang ketiga. Ini ada Fuad Fahri dari Man IC Gorontalo. Nah, ini anak pengen banget masuk kedokteran ya. Jadi ini pilihannya kedokteran semua. Kedokteran UI, kedokteran UGM, kedokteran Undip, dan kedokteran Unhas. Daya tampung, peminat, sama pesaingnya sudah dicari dan dilengkapi juga dengan passing grade-nya. Sudah ngikutin 5 kali tryout, 546, 727, 697, 738, dan 756. Nah, kalau kita lihat nilainya juga ini masih fluktuatif ya, jadi kadang naik, kadang turun. Nah, coba sekarang kita analisis kira-kira dia masuknya atau pilihan realistis SBMPTN-nya di mana. Untuk kedokteran UI sepertinya cukup berat ya, karena passing grade-nya dia 728. Ini cukup berat, 728. Maka tidak disarankan sebenarnya kedokteran UI karena nilainya ini juga pas ya di tryout. Nah, ini cukup pas-pasan 720-an. Nah, jadi untuk kedokteran UI tidak disarankan. Nah, untuk pilihan kedua itu sebenarnya bisa ke kedokteran UGM maupun kedokteran Undip. Nah, tapi harus dilihat juga nih, walaupun passing grade-nya itu hampir sama, 698 dan 699, tapi dia juga daya tampungnya. Daya tampung Undip itu cukup besar, ada 100 dan pesaingnya 1:14. Jadi sebenarnya lebih disarankan untuk realistisnya pilih kedokteran Undip. Untuk pilihan keduanya nanti bisa di Unhas karena passing grade-nya 662. Nah, catatan di Unhas ini walaupun pesaingnya 1:21, tetapi ternyata passing grade-nya tidak tinggi ya. Ya, mungkin ini karena dari 2111 itu tidak semuanya pintar-pintar gitu ya. Mungkin karena dia di daerah timur, maka kualitas siswanya pasti berbeda dengan daerah barat. Oke, untuk Fuad Fahri, ini tadi kita simpulkan untuk pilihan realistisnya itu kedokteran Undip, pilihan pertama, dan yang kedua kedokteran Unhas. Selanjutnya ada contoh keempat nih, ada Ferdinand Tori dari Semak IPK Tomang 2. Nah, ini pilihannya ada 2, aktuaria dan statistika, aktuaria UI, statistika UI, aktuaria UGM, aktuaria Unpad. Nah, dia sudah melengkapi daya tampung, peminat, pesaing, dan passing grade-nya, dan sudah melakukan beberapa kali tryout. Nah, jadi sebenarnya ini lebih dari 4 kali ya, tapi karena ini tabelnya cuma sampai 4, dia sudah melakukan lebih dari 4 kali dan di rata-rata itu 721. Nah, coba kita analisis. Pertama, melihat hasil tryout-nya 721 sebenarnya sudah sangat aman ya dia untuk memilih di pilihan 1 sampai 4 ini karena pilihan passing grade-nya dia 600-an, padahal tryout dia sudah mencapai 721. Nah, jadi ini untuk Ferdinand Tori, dia aman. Pilihan pertamanya aktuaria UI, insya Allah lolos ini. Karena dia pesaingnya juga 1:13, tidak terlalu banyak juga. Yang kedua bisa ambil juga di statistika UI. Passing grade-nya 655. Nah, tapi untuk pilihan kedua itu sebenarnya jangan ambil aktuaria UGM ya. Walaupun kita lihat passing grade-nya di sini aktuaria UGM itu di bawahnya aktuaria UI. Nah, ini aktuaria UGM jangan dipilih menjadi pilihan kedua. Kenapa? Karena ada beberapa jurusan dari beberapa PTN itu yang tidak mau menjadi pilihan kedua.
Nah, jelas kalau yang favorit-favorit seperti aktuaria UGM, dia jelas tidak mau menerima sebagai pilihan kedua. Nah, maka pilihan amannya tadi dapat memilih aktuaria UI dan statistika UI. Oke, itu ya beberapa contoh. Nah, kalian nanti bisa membuat sendiri ya. Nanti kalian bisa buat sendiri, list saja target PTN kalian itu apa, terus lihat di web LTMPT, daya tampungnya seperti apa, peminatnya seperti apa, pesaingnya kalian cari. Dan untuk passing grade tadi, jika kalian ada yang belum tahu, nanti bisa menghubungi kakak, bisa tulis saja di kolom komentar. Nah, yang penting juga di sini ada tryout. Sudah ikut berapa kali tryout kalian? Nah, jadi sangat penting sekali ini tryout karena untuk mengukur kemampuan kita itu sudah sampai mana. Nah, untuk kalian yang belum ikut tryout, nah di Master Online itu menyelenggarakan tryout. Setiap minggu itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Nah, nanti untuk informasi lebih detailnya untuk tryout, kalian bisa klik di bagian deskripsi. Oke, seperti itu ya. Target PTN di SBMPTN 2020. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Jika merasa video ini bermanfaat juga, silahkan di-share dan di-subscribe. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.